Baik, kembali lagi di channel saya Tools IT89. Pada video kali ini saya tidak membahas mining dulu ya, karena ada beberapa pengalaman yang harus saya share juga kepada teman-teman tentang mencari uang tambahan lah di internet ini. Salah satunya di YouTube ini. Banyak teman-teman yang sudah berhasil menjadi YouTuber, terus bisa penghasilan tambahan, bahkan bisa menjadi mata pencarian utama, itu salah satunya dengan YouTuber ini. Jadi di sini saya ingin men-sharekan bagaimana cara kita untuk menjadi seorang YouTuber dan bagaimana cara biar meningkatkan jam tayang ya, karena salah satu persyaratan untuk mengikuti YPP dari YouTube itu adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membantu teman-teman tentang memperhitungkan jam tayang YouTube. Nah, jadi begini teman-teman. Jadi sebelumnya itu teman-teman harus mempunyai channel YouTube, dan kalau bisa sih sudah ada video-videonya ya. Video-videonya itu bisa durasinya pendek atau bisa panjang, tapi saran saya kalau misalkan mau cepat di monetize di program JPP ini, kita harus menyiapkan video yang agak panjang. Contoh di sini saya ada channel lagi YouTube, channel YouTube. Jadi channel Tools IT89 dan ada lagi channel saya yaitu di Habibie Usman. Di sini beda ini ya, beda jalan ya. Kalau yang Tools IT itu kan tentang IT, sharing pengalaman tentang mining, tentang trading dan lain-lain. Nah, kalau Habibie Usman ini khusus untuk anak-anak mengaji seperti kartun dan ada suara pengajian seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini YouTube kedua saya, itu Habibie Usman. Di sini saya udah upload. Ini baru sebenarnya udah buat lama, cuman ini baru di-upload minggu kemarin. Itu total ada 36 video dengan durasi paling panjang itu 5 menit. Jadi begini teman-teman, sebelum kita mengejar 4000 jam tayang, kita harus punya strategi dulu bagaimana kita bisa mencapai 4000 jam tayang tersebut. Nah, salah satu contoh aja ya, channel saya yang Tools IT89 itu 4 tahun baru bisa mencapai 4000 jam tayang. Sangat lama karena videonya yang saya upload itu belum terlalu serius, jadinya kadang-kadang upload, kadang-kadang enggak, seperti itu. Jadinya tidak saya pakai strategi ini. Jadi pas setelah tahu pakai strategi ini, baru saya membuat perhitungannya. Jadi ini teman-teman harus mempersiapkan channelnya. Kalau bisa channelnya jangan baru ya, jadi agak lama lah, 1 bulan 2 bulan channel, lalu upload dulu videonya. Jadi dipersiapkan dulu videonya diupload semuanya. Kalau bisa durasinya agak panjang, 2 menit, 3 menit, 5 menit atau 10 menit. Nah, seperti itu. Lalu kita akan menghitung durasi dari video itu. Contohnya di sini channel saya itu yang satu lagi itu Habibie Usman. Itu video yang saya udah upload itu sebanyak 37 ya, 37 dengan satu video itu saya ulang sebanyak 5 kali. Jadi 5 menit kali 5 itu 25 menit. Nah, ini paling lama 25 menit. Nah, itu semua saya jadiin satu playlist. Jadi kalau misalkan teman-teman atau ada yang mengunjungi video saya, jadi langsung saya buat playlistnya. Jadi playlistnya di sini tinggal ulang, dia akan ulang semuanya. Jadi kan putar semua. Jadi satu video 37 itu akan diputar semuanya dan akan diputar kembali. Lalu ini sudah saya jadikan satu playlist dengan kalau totalnya itu ada 5 jam 3 menit 40 detik. Nah, untuk biar cepat mendapat 4000 jam tayang, ini nggak cepat sih, ini ada proses ya. Jadi
nggak nggak langsung kita video langsung viral, itu beda lagi ya. Kalau ini kan emang channel yang benar-benar merintis dari awal ya, dari bawah, dari 0 jam terus langsung ke 100 jam 200 jam, jadi nggak buru-buru banget. Nah ada juga sih mungkin ada jasa-jasa lain yang jam tayang itu sampai 1000 jam tayang, ada jasanya 2000, 3000, 4000. Nah itu ada jasanya, cuman harganya lumayan. Jadi ntar teman-teman bisa membedakan mau pakai jasa orang lain atau pakai strategi yang saya buat ini. Jadi strateginya saya ini saya menggunakan VPS. Itu VPS-nya VPS itu semacam PC virtual ya, virtual itu sama kayak Windows juga, Windows 7. Jadi kita muter videonya itu di sana. Nah di sini saya mencoba untuk menghitung. Di sini saya coba misalkan kita sewa VPS itu sebanyak 10 VPS dengan 24 jam running terus, itu bisa menghasilkan satu hari itu 242,93 jam tayang ya per hari. Nah itu dapat dari mana? 5 jam ini kita kali selama 4,8 kali putaran. Jadi ini 4,8 dapat 5 jam dibagi 24 jam itu 4,8 kali putaran. Jadi di 5 jam dikali 4,8 dapatnya 24,9 jam. Nah lalu ini kita tambah menjadi hasilnya 242,93 jam. Nah ini per hari ya, per hari. Jadi jangan kita main aman aja, main aman lalu kita main strategi yang benar-benar mengikuti rule-nya lah, seperti itu. Jadi enggak pakai aplikasi tiba-tiba langsung viral terus langsung kebuka langsung muter sendiri segala macam. Nah ini enggak, saya pure menggunakan bener-bener itu jam tayangnya kita putar satu video sampai habis, seperti itu. Nah lalu biayanya kita yang kita keluarkan insya Allah itu lebih murah daripada kita nyewa jasa-jasa atau cara trik-trik ranah gitu. Nah ini harga sewa yang selama ini saya pakai sewa VPS itu di Jaya Host itu sebesar 50.000. Itu yang cari yang paling murah aja 50.000. Yang penting kita bisa masuk Windows 7, kita bisa buka browser, kita bisa buka YouTube dan buka channel kita. Itu 50.000 dan PPN 9.000, jadi 59.000 lah ya satu VPS 1 bulan. Nah ini jumlah VPS-nya kita order misalkan 10 VPS. Nah itu totalnya per bulan itu 590.000 per bulan. Nah sekarang kita hitung ini per bulan, berarti kan 1 bulan itu 30 hari. 30 hari, 1 hari kita mendapat jam tayang itu 242, jadi 242,93 satu hari. Kalau 30 hari kita sudah dapat 7.284 jam. Jadi sudah bisa kita mengikuti persyaratan dari YouTube yaitu 4.000 jam. Tinggal kita tinggal ngejar yang 1.000 subscriber. Nah 1.000 subscriber kita bisa dapat dari kita promosikan ke teman-teman yang terdekat, kita update status di sosmed dan lain-lain, itu banyak cara lah ya. Nah kalau 4.000 jam tayang ini emang agak susah, agak lama butuh waktunya dan itu butuh proses. Jadi tidak 3 hari langsung 4.000 jam tayang, seminggu dari 4.000 jam tayang. Nah itu kalau itu sih menurut saya boleh digunakan tapi agak riskan juga sih menurut saya ya gitu. Oke misalkan kita menggunakan VPS-nya misalkan nggak ada dana nih, VPS-nya kan terlalu mahal 590, tapi teman-teman bisa searching sebelum ini sebelum teman-teman perhitungin, teman-teman searching dulu di Google, cari jasa jam tayang 4.000 jam, coba itu harganya berapa dan bedakan dengan strategi yang saya buat ini. Kalau misalkan lebih murah berarti strategi kita masih bisa digunakan dan termasuk yang murah, seperti itu. Baik misalkan nggak mau lama-lama nih, nggak mau cepet-cepet,
mau cepet-cepet ya udah kita misalkan kayak saya cuman punya 3 VPS nih. Kalau saya 3 VPS, kebetulan saya kan main trading juga, jadinya saya butuh VPS, jadi saya cuman ada 3 aja. Misalnya kita delete, jadi per hari saya dapatnya cuma 72 jam, 88 itu perkiraan saya di monetis itu sekitar 2 bulan kedua. Nah ini tergantung ya teman-teman, misalkan karena ini harus kita pantau tiap jam lah, bukan tiap jam, maksudnya tiap 3 jam sekali kita pantau VPS-nya bener muter video kita, nggak kita suatu saat tiba-tiba muter video orang lain, jadi kita harus pantau juga. Makanya itu kita butuh namanya playlist. Kalau nggak ada playlistnya, kita yang ada muter video orang. Nah ini kalau saya itu cuma 3 VPS itu cuma ada 72 dapat terhadapnya 72,8 jam, berarti saya dimonetisasi sekitar 2 bulan. Saya sih nggak terlalu cepet-cepet buat dimonetis, yang penting mah mengikuti rule-nya aja sih. Mau cepet alhamdulillah, kalau mau lambat juga nggak apa-apa, jadi nggak terlalu buru-buru banget gitu. Misalkan cuman ada, berarti di sini per bulannya per bulan cuma 177.000, tapi kita bisa dapat saat 30 hari itu 2.000. Nanti teman-teman bisa cek sendiri harga 2.000 jam pakai strategi saya, pakai VPS dengan jasa orang lain itu berapa. Nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya. Misalkan mau 1 VPS saja, kita cuma dapat 20, kita dimonetisnya sekitar 6 bulan. 6 bulan berarti 59 kali 6 aja nanti ya, kali 6 berarti misalkan udah ada, berarti 354 selama sebulan, setiap bulan 59.000 dikali 6, jadi totalnya 354 yang teman-teman harus keluarkan, itu modal ya. Jadi kita mau usaha, mau mendapatkan hasil, kita harus ngeluarin modal dulu ya, jangan berharap nggak mau pakai modal gitu, jangan, itu kita harus modal dulu. Jadi teman-teman seperti kalau channel YouTube itu seperti kita nanam tanaman di pot. Jadi kalau kita pengen hasil yang bagus, berarti kita harus beli tanah yang bagus, kita harus beli pupuk yang bagus, dan itu langsung jadi tumbuhan, tapi harus dari kecil dulu lalu ke besar, nanti baru ada buahnya, seperti itu teman-teman. Baik, jika teman-teman ingin perhitungan ini, saya akan share nanti ada di akhir video link downloadnya seperti biasa, nanti saya akan share ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa memperkirakan kapan saya itu akan dimonetis oleh oleh YouTube. Demikian video dari saya, terima kasih telah menonton.